Halo, selamat pagi para siswa terkasih. Hari ini kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya yang sudah pernah saya jelaskan, yaitu tentang gradien, dan sekarang tentang persamaan garis lurus. Jadi ini masih dalam satu bab. Di awal yang kemarin kita sudah belajar tentang gradien, yaitu tentang cara mencari gradien jika diketahui persamaannya, dan juga cara mencari gradien jika diketahui hanya soal berupa gambar atau berupa soal biasa tanpa persamaan. Oke, mari kita mulai. Nah, kita akan belajar sifat-sifat gradien terlebih dahulu. Akan ada 4 sifat gradien suatu garis. Sifat yang pertama, jika garisnya miring ke kanan seperti ini, seperti yang A ini, maka gradiennya pasti bernilai positif atau M-nya lebih besar dari 0. Oke, dan sebaliknya, jika dia miring ke kiri, maka gradiennya bernilai negatif atau M kurang dari 0. Oke. Kemudian jika garisnya sejajar dengan sumbu X, ya ini, atau Y sama dengan, garisnya adalah Y sama dengan sesuatu, Y sama dengan 2, Y sama dengan 1, dan seterusnya, maka gradiennya pasti sama dengan 0. Oke, jadi tadi kalau miring ke kanan itu positif, miring ke kiri itu negatif. Kalau sejajar sumbu Y, maka dia sama dengan 0 gradiennya. Nah, kalau sejajar dengan sumbu Y, atau garisnya melalui titik melalui X sama dengan sesuatu, misalkan X sama dengan 2, atau garis X sama dengan -3, dan seterusnya, maka gradien garisnya tidak berdefinisi. Oke, jadi akan ada 4 sifat dari gradien suatu garis. Nah, sekarang kita akan masuk ke persamaan garis lurus. Ada 3 macam yang perlu kita ingat di sini. Yang pertama, jika sudah diketahui gradiennya dan melewati satu titik. Titiknya kita anggap sebagai X1, Y1. Oke, maka rumusnya akan menjadi Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Oke, nanti yang diganti adalah X1 sama Y1-nya diganti dengan titik yang diketahui. Soal ini nanti bisa berupa kalimat seperti ini dan juga bisa berupa gambar. Oke, contoh soal. Sebuah garis lurus diketahui bergradien 2 dan melewati titik min 2,4. Tentukan persamaan garis tersebut. Nah, ini dia sudah diketahui gradiennya dan sudah diketahui melewati satu titik. Maka X1-nya adalah negatif 2 dan Y1-nya adalah 4. Nah, ini jawabnya. Kita masukkan rumusnya terlebih dahulu, kemudian Y min 4, ya, sesuai dengan rumusnya Y min Y1, maka Y min 4, M-nya 2 kali X min 2, berarti X plus 2. Kalau kita kalikan, maka menjadi 2X plus 4. Yang sebelah kiri min 4, maka kita pindahkan ke kanan juga menjadi plus 4, maka persamaannya menjadi Y sama dengan 2X plus 8. Ini adalah persamaan garis tersebut yang diminta tadi. Oke. Kemudian, jika diketahui gradiennya dan juga diketahui garis itu memotong sumbu Y di titik 0, sesuatu atau 0, bisa 0,-1, 0,5, 0,20, dan seterusnya. Asal depannya 0 berarti dia pasti memotong sumbu Y, pasti ada di sumbu Y-nya. Maka rumusnya menjadi Y sama dengan MX plus N. Nah, ini kita tinggal menaruh saja. Jadi M-nya ini sudah diketahui. Ini M-nya, kemudian titiknya 0,N, maka N-nya langsung taruh di sini. Oke, contohnya. Sebuah garis lurus diketahui bergradien negatif 4 dan memotong sumbu Y di titik 0,3. Jadi ini N-nya adalah 3. M-nya min 4, N-nya 3. Tentukan persamaan garis tersebut. Nah, berarti bisa ditebak. M-nya min 4, N-nya adalah 3. Maka jawabannya langsung kita masukkan Y sama dengan negatif 4X plus 3.
langsung jadi bersamaan. Kalau seandainya tidak ingat rumus yang ini, ya tidak apa-apa, kita akan bisa tetap memakai rumus yang pertama. Karena tahu ini juga melewati satu titik. Boleh memakai rumus yang pertama tadi. Rumus yang pertama tadi apa? Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Oke. Nah, sekarang kalau diketahui melalui dua titik. Titiknya saya sebut sebagai X1 Y1 dan X2 Y2. Oke, maka rumusnya menjadi Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Kalau seandainya dibalik bagaimana? Y2 min Y1-nya di atas. Boleh, asal X2 min X1-nya juga ada di atas. Jadi kalau mau dibalik satu, sebelah kanan juga harus dibalik. Kalau seandainya yang sebelah kiri ini X min X1 per X2 min X1, boleh. Yang ini yang Y min Y1 dan Y2 min Y1 pindah di sebelah kanan. Jadi kalau balik sekalian, gitu ya, boleh. Nah, kita lihat ada soal. Sebuah garis lurus diketahui melewati titik 1,4 dan 5,6. Tentukan persamaan garis tersebut. Nah, mana yang X1, Y1, mana yang X2, Y2? Bebas. Jadi kalau seandainya 1,4 ini kita anggap sebagai X1, Y1, maka 5,6 ya kita anggap sebagai X2, Y2. Atau sebaliknya, 5,6 kita anggap sebagai X1, Y1, kemudian 1,4 kita anggap sebagai X2, Y2. Sama saja hasilnya. Maka kalau kita masukkan ke rumusnya kita tulis terlebih dahulu, kemudian kita masukkan angkanya, 1,4 kita anggap sebagai X1, Y1. Berarti Y min 4, ya, kemudian Y2-nya 6 dikurangi 4, sama dengan X1, X min X1, X1-nya adalah 1, kemudian X2-nya 5 dikurangi 1. Nah, oke, ini berpindah tempat. Ini seharusnya sebelah sini. Kita lanjutkan ke yang sini ya. Berarti Y min 4 per 2 sama dengan X min 1 per 4. Nah, kalau mau ini kita kecilkan terlebih dahulu 2 sama 4-nya bisa. Maka kita bagi dulu 2, ya langsung lompat ke sini ya. Ya, ini karena terbagi jadi 2 kolom, maka agak semrawut jadinya. Jadi Y min 4 per 1 sama dengan X min 1 per 2. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Perkalian silang. Oke, 2 kali ke kiri atas, 1 kali ke kanan atas. Maka menjadi, kita lihat yang sini, 2Y min 8 sama dengan X min 1. Dan hasilnya adalah ini, yang tengah ini, X min 2Y sama dengan min 7. Oke, ini adalah hasilnya. Oke, nah kita akan coba satu contoh soal. Oke, ini diketahui gambar. Perhatikan gambar tersebut, kemudian diminta untuk menentukan yang pertama persamaan garisnya, kemudian yang kedua gradiennya berapa, dan titik A ini berapa, koma berapa. Pasti 0, sesuatu karena dia melewati sumbu. Nah, mari kita lihat. Kita punya titik min 2,0 dan 4, min 15. Oke, maka kita masukkan ke yang dua titik tadi, cara yang ketiga, maka Y min Y1-nya 0, Y2-nya min 15 dikurangi 0, sama dengan X min 2, maka jadi X plus 2, 4 plus 2. Oke, ini adalah min 15, ini adalah 6. Kita kalikan silang langsung ke sana, 6 kali Y, maka ini ke sana menjadi min 15X min 30. Oke, nah karena kita diminta untuk mencari gradiennya, maka harus berupa Y sama dengan. Oke, seperti persamaan garis yang di gradien, persamaan garis umumnya, yaitu Y sama dengan MX plus C. Berarti harus berupa Y.
Jadi kalau kita kalikan langsung ke sana, ini 6Y, kemudian min 15, min 30. Nah, seperti tadi yang saya beritahukan bahwa karena ini diminta gradiennya, maka harus diubah ke persamaan yang umumnya, yaitu Y sama dengan MX plus C. Harus berupa Y sama dengan, tidak boleh pakai koefisien lain-lain di depannya Y. Oke, maka 6 ini pindah ke kanan membagi semuanya. Maka min 15 per 6 atau min 2 setengah X, min 30 per 6, min 5. Oke, berarti langsung ketahuan bahwa ini adalah gradiennya, min 2 setengah X. Nah, karena titik A ini adalah melewati sumbu Y, tadi kan sudah diketahui di rumus yang kedua tadi, Y sama dengan MX plus N, gitu ya. Nah, berarti kan sama dengan ini, MX plus N, maka N-nya adalah min 5. Berarti koordinat titik A-nya adalah 0,5. Oke, demikian penjelasan saya tentang persamaan garis lurus. Kita akan bertemu di video berikutnya. Oke, saya Miss Sinta dari SMP Vita. Salam matematika.